Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daiman bi ni'amihi ala khalqihi alladzi jarat bihil maqadiru bi qudratihi alladzi yugriku awliya'ahu fi biharil ma'arifi li wahdatihi wa ahadiyatihi wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wad dakirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Wa qala ghafiril dhanbi wa qabilit taubi litul sadidil iqami litul littawbi la ilaha illa huwa ilaihil masir. Wa qala fadhkuruni adkurkum waskuruni wala takfurun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu la ilaha illallah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi. Wa qala law ja'a qailun la ilaha illallah bi qurbil ardi dunuban la ghafarallahu lahu dzalik. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para sesepuh DKM, sesepuh madrasah, sesepuh pondok pesantren, kesepuhan-kesepuhan di haflah mubarakah yang hadir di tempat yang mulia ini, sahibul awqat yang telah mentertibkan acara dan waktu, Al-Mukarram yang saya hormati, Al-Mukarram yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tambi, tawassul, mangkobah, wabil aula, sahibul hajat, sahibul bait, Bapak Al-Mukarram, Bapak Muiz, Bapak Muhid ya, Bapak Muhid beserta ibu dan keluarga dan jamaah semua yang sama-sama berkumpul tempat yang mulia ini. Semoga semuanya, Bapak Muiz ataupun Bapak Muhid yang dan keluarga dan semua yang hadir, semoga Allah berkahkan usia dan semoga Allah berkahkan kesehatannya, diberkahkan rizki dohir dan batin, diberkahkan ibadah, taat, zikir, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan diberkahkan keluarga semua yang hadir sakinah mawaddah warahmah, dan diberi limpahan barokah dari Allah yang termulia teragung, yaitu putra putrinya, cucu cicitnya, cucu cicit putra putri yang berakhlakul karimah, soleh solihah, maslahat manfaat bagi mereka, maslahat manfaat bagi agama, bangsa dan negara. Semuanya yang diikrarkan, yang diidrok di dalam hati, ya Allah, semoga Allah kabulkan untuk maslahat manfaat kita semua. Hasurallahu maqasidana wa hawaijana min umurid dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin dakirin rahimakumullah. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah. Kita semua sedang mendapatkan limpahan karunia Allah yang tak terhingga, tak terbatas, yaitu Allah mengizinkan kita untuk bertemu bersama-sama di depan Sohibul Hajat atas dasar syariatnya undangan beliau. Hakikatnya kita tarikan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang mengabadikan kita semua dalam arti ridho dan rahmat karunia yang tak terhingga. Karena dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, 7 golongan orang yang mendapatkan naungan Allah di kala hari itu tidak ada naungan. Apa? Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluhu. Yaitu 7 golongan orang yang mendapatkan naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu yaumal jaza, hari pembalasan, yaumal hisab, yaitu hari perhitungan, kan, yaumal qiyamah, yaumal mahsyar, pada hari dihimpunnya semua makhluk. Di antara yang 7 itu mudah-mudahan termasuk salah satunya kita semua, mudah-mudahan. Yang apa? Yang di antara yang 7 ada satu, yaitu izdima'a alaihi wa tafarraqu alaihi, yaitu yang bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Kita semua bertemu, yang udah saling mengenal, yang belum saling mengenal, tapi bertemu dalam keadaan situasi dan kondisi yang di bumi Sohibul Hajat ini, semuanya bersama-sama melapalkan keagungan Allah, kemahaesaan Allah, kemahasempurnaan Allah, yaitu kalimat tauhid, kalimat takwa, kalimat ikhlas, kalimat miftahul jannah, kalimat thayyibah, kalimat ikhlas, kalimat iman Islam ihsan, kalimat rahmat, kalimat dakwatul haq, kalimat la ilaha illallah. Semuanya mengucapkan itu berarti satu tujuan dalam satu ikatan ikhwan wal akhwat. Alhamdulillah. Dan wa tafarraqu alaihi, mudah-mudahan berpisah pun kita dalam kandungan mana karena Allah. Inilah yang dahsyat luar biasa. Karena kita sadar datang ke sini ini kita hamba yang tidak memiliki apa-apa. Kita datang ke sini sebagaimana doa yang dilantunkan oleh Syekhul Mursyid, Syekh Sultan Aulia, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani. Beliau selalu menadahkan tangan kepada Rabbnya, Rabb kita semua, yaitu apa? Fa'annal abdul muftaqir, sesungguhnya kami hambamu, hamba yang selalu butuh denganmu ya Allah. Itulah doa Syekh Abdul Qadir. Kalau diawali dari mulai Rabbi inni maghlub pantafsir wajbur qalbil munkasir wadmasam lil muddasir innaka anta rahmanul muqtadir waqfini ya kafi fa'annal abdul muftaqir waqfini ya kafi wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Inna syirka la dzulmun adim wa wallahu yuridu dzulmal lil ibad faqti adabirul qaumil ladzina dzalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Itu salah satu doa Syekh Sultan Aulia. Kita pun di sini sedang membuktikan kehambaan di hadapan Rabb yang tidak butuh kepada siapapun, makhluk apapun. Allah tidak memerlukan. Cuma Allah berkehendak aja, idza arada syai'an ayyakula lahu kun
fayakun. Kepada apapun juga. Maka dengan kehendak Allah yang sangat kita dambakan, yang kita sangat rindukan, yang kita sangat cintai, yaitu Allah menetapkan kita dalam lisan kita, dalam qalbun kita mentauhidkan Allah dengan kalimat ikhlas la ilaha illallah. Berarti kita diberi berbagai makna. Semua dalam Al-Quran, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas yang 114 surah, intinya adalah kalimat itu, kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Maka fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya gerak dan diam kita, suka dan bahagia kita harus tetap dalam landasan kalimat tauhid itu, kalimat la ilaha, maka akan abadi. Usia kita hanya 70 tahun, 80 tahun jarang, apalagi 50 tahun. Dan fakta bisa yang 30 sudah pergi, yang 40, ada juga yang lebih bawah dari 30-40, ada juga yang. Tapi itu kalau dihitung di alam kekal tidak ada apa-apa. Kalau ahli langit 70 tahun itu hanya 1,5 jam. Usia kita hanya sementara. Sehebat apapun kekayaan kita, sehebat apapun popularitas kita, sehebat apapun jabatan kita, sehebat apapun kekuatan dan kemewahan kita, hanya sekejap dan semata. Tapi tatkala yang sekejap dan semata itu kita sadar bahwa kita adalah hamba, yang mau tidak mau tetap kita akan tersusut, akan terkurang umur kita, kekuatan kita, kehebatan kita. Walaupun setinggi langit hayalan kita dan bayangan kita, mau ini mau itu segala-galanya, tetap yang berarti dan berjalan aturan Allah, takaran Allah. Maka sadar kita adalah hamba. Berdoa itu sebaiknya, memohon kita boleh dan dijadikan ibadah oleh Allah, tapi ketentuan adalah milik Allah. Tatkala bapak datang ke sini, ibu datang ke sini, sesepuh manakiban di sini, sohibul hajat bapak, mukhid dan ibu di sini, insya Allah pikirannya, hartanya, kekayaannya, suka dan dukanya, bahkan ini tempat yang beliau bangun akan menjadi saksi di hadapan Allah. Amin. Dalam arti akan memperlihatkan bahwa bapak muhid dan ibu sedang bersandar kepada sang abadi, sang maha abadi, sang maha sempurna. Dengan kesadaran kita adalah hamba, maka tatkala bapak bersandar kepada Dat yang maha abadi, dalam relung jiwa kita hidup dzikir hobi, lalu merilai ke berbagai makna, insya Allah kita yang panah yang lemah Allah kekalkan. Amin. Kekal dalam ridhonya, kekal dalam rahmatnya, kekal dalam kasih sayangnya, dan layak masuk surga Allah bihaqi la ilaha illallah. Tatkala bersama bapak ibu dan bersandar, padahal kita sadar bahwa kita datang menghamba kehadiran Allah, sang maha pemberi, sang maha pencipta, sang maha pecinta, sang maha penentu. Tapi sadar kita berlumuran dosa dan noda, menghadap kepadanya penuh luka dosa dan sebagainya. Maka Rasul bersabda, "Lau ja'a qailun la ilaha illallah." Kalau seandainya datang hamba-hamba Allah, manusia datang kepada Allah dengan mengucapkan kalimat la ilaha, lau ja'a qailun la ilaha illallah biqurbil ardi dunuban, dan membawa dosa. Dosanya bukan hanya sebesar mobil, bukan hanya sebesar rumah, bukan hanya sebesar kolam, tapi dosa yang dibawa menghadap Allah sebesar bumi dan seisinya. Itulah kita. Tapi jangan kecil hati. Tatkala benar-benar tujuan dan niatnya
Allah berfirman dalam hadis qudsinya yang lafalnya diucapkan oleh Rasulullah, la ghafarallahu lahu dzalik, mesti aku ampuni. Itulah firman Allah. Maka alhamdulillah kita dipilih oleh Allah. Coba siapa di sini yang tidak merasa dosa? Ada? Sanggup mengaku kita yang paling bersih? Sanggup mengaku kita yang tidak punya dosa? Malu kita. Jangankan oleh yang maha mengetahui Allah Azza wa Jalla, oleh semua makhluk juga di sini yang namanya manusia malu kita. Karena mau tidak mau diucapkan ataupun tidak diucapkan, sadar semuanya kita banyak lemah, dosa, hilaf di hadapan Allah. Betul Pak? Nah, mudah-mudahan dengan datang ke sini Allah ampun. Itulah. Coba contohnya apa? Jangan jauh-jauh, contohnya coba nyeduh kopi hitam. Betapa hitamnya air yang tadinya putih. Itulah keadaan kita, hitam. Kolbun kita, ruh kita, jiwa kita hitam. Tapi bagaimana ini kita bersih lagi? Kopi ingin bersih lagi, jangan kopi satu gelas saja, satu ember pun boleh, satu kolam pun boleh. Lemparkan aja, kocorkan aja kemana? Ke lautan. Apakah lautan jadi hitam? Ataupun air kopi yang jadi putih? Pak, air kopi menjadi putih. Tatkala kita datang kepada Allah dengan penuh debu, dosa dan sebagainya, karena Allah Maha Ghafur, innallaha ghafurur rahim, maka yang kita ucapkan la ilaha illallah. La di dalamnya itu ada tolabul maghfirah, memohon ampunan Allah. Arti luasnya ya Pak, ada tolabul ridho, la memohon ridho Allah. Karena dengan ridho yang tadinya diharamkan jadi halal. Karena dengan ridho yang tadinya harus neraka jadi masuk surga. Karena dengan ridho yang tadinya kamu harus mendapatkan siksa jadi mendapatkan pahala. Maka tolabul ridho. Setelah tolabul ridho, masuk lagi di relung jiwa sambil mengucapkan la tolabul rahmah, mohon rahmat dari Allah. Sudah menghimpun semua makosin kita. Itulah Allah kasihkan kepada hamba. Wazakirina Allah katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Itu firman Allah langsung. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka Allah sediakan, itu firman Allah. Aku sediakan apa? Pertama, bagi laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, maghfiratan, aku sediakan ampunan. Nah, jadi dosa kita sebenarnya Allah hakikatnya. Lalu Allah mengampuni supaya mengenal bahwa Allah Maha Pengampun. Maka dekatlah kepada Allah dengan ucapan kita, dengan ingatan kita. Insya Allah itu sebaik-baik kedekatan hamba dan sebaik-baiknya permohonan hamba. Setelah Allah mengasihkan maghfiratan, ampunan, lalu Allah akan mengasihkan wa ajran 'azima, pahala yang agung. Pahala yang agung apa? Tidak dikatakan agung kalau ada akhirnya. 50 tahun, 70 tahun kamu mendapatkan nikmat nanti dengan dikirmu, itu belum agung. 100 tahun belum, 1000 tahun belum. Ini ajron azima dari dat yang maha azim, dari dat yang maha kekal. Berarti Bapak akan mendapatkan ampunan dan mendapatkan pahala yang kekal abadi dengan karunia Allah. Bukan hebatnya kita, bukan hebatnya dikir kita, bukan hebatnya bacaan Quran kita, bukan hebatnya sholat kita, tapi sholat kita, ungkapan doa kita, baca Quran kita masuk ke asrornya. Rahasia yang kita tuju adalah petunjuk dari Al-Quran. Berarti ruhnya Al-Quran yang Allah berikan kepada kita, yaitu karunia Allah yang tak terhingga. La ilaha illallah. Itulah la ilaha illallah. Mudah-mudahan karena Allah menjadikan dunia ini hanya alam
tempat ujian. Mungkin manusia iman kadang-kadang sulit rezekinya, kadang-kadang serba banyak susah, serba banyak resah bunda. Tapi orang yang iman sebenar-benarnya iman, tetap dia tidak menghindari, tidak kufur pada Allah. Dikala susah tetap menyembah Allah, dikala susah tetap bermohon pada Allah, dikala susah sebagaimanapun susahnya, tetap aku menyatakan hamba yang tidak berdaya, tapi berusaha terus. Maka Allah membukakan pintu, yaitu kekekalan ridhonya, rahmatnya dan ampunannya. Mudah-mudahan Allah kasihkan buat kita semua. Amin. Yang datang kepada kita kadang-kadang kebingungan, kesusahan, tapi kesusahan yang Allah simpan dalam jembatan abadi, yaitu jembatan keimanan yang dalam ruhnya selalu menghadap kepada Allah. Dikala datang kemudahan, kesuksesan, keberkahan, berbagai karunia Allah sampaikan, Allah titipkan kepada kita, karena kita sudah hidup hatinya mengingat Allah. Maka tidak muncul jumawa, kata orang Jawa, ego, sombong, angkuh, takabur. Karena malu, karena sadar dalam hati hidup kita adalah titipan. Sehat dan sakit selalu ada pada setiap orang, dimanapun keadaannya. Sering kita lihat rumah sakit, sering kita lihat berbagai klinik, dan sering kita melewati berbagai kampungan. Bahkan saudara kita, tetangga kita, bahkan kita pun juga sering terasa sakit kepala, pening, perut dan sebagainya. Tapi kita tetap, ini adalah cara Allah untuk melatih supaya manusia ini datang kepada Allah. Maka tetap hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terhimpun Pak semuanya dengan kalimat Pak, lam annahu la ilaha illallah. Insyaallah terjembatan. Karena apa? Di dunia kan sementara, betul Pak? Sakit sementara, sehat sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Suka sementara, duka sementara, cantik sementara, tampan pun sementara. Semua serba sementara. Tapi ingat Allah, seorang hamba, dia sadar hamba yang dituju, la ilaha illallah, datang kepadanya. Itulah maka Ghafiri dzanbi, yang maha mengampuni dosa, wa qabilit taubi, yang maha menerima taubat, sadidil iqab, sadidil iqab, atapi sadidul iqab, yang maha berat siksanya, ditauli, yang maha memiliki karunia. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Siapa? Huwa Allah. Maka Bapak spontan merespon, la ilaha illallah, ilaihil masir. Hanya kepadanya lah semuanya kembali. Kaya kembali, miskin kembali, suka kembali, duka kembali. Itulah orang yang dima'rifatkan Allah. Maka Bapak selalu mengungkapkan ilahi ansama sudi wanto kama lubi aktini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, hanya Engkau yang aku maksud. Waridoka maklubi, ridomu yang aku cari ya Allah. Pamuhid di sini mengeluarkan tenaga, pikiran, harta, ruang dan waktu. Bapak pun dari berbagai tempat datang ke sini, sama semuanya. Difasilitasi dengan beliau yang ada di tempat yang mulia ini, karena menginginkan ridho-Mu ya Allah. Atini, berilah kekuatan untuk mengimplementasikan apa yang kita ucapkan, yaitu la ilaha. Dan semoga Allah mengokohkan dalam lidah kita
mengokohkan lagi dalam kolbun kita. Jadi dua, dikir jahar dan dikir hofi. Jahar tanda kita Islam, mengucapkan kalimat syahadatain la ilaha. Hofi berarti akan memunculkan keikhlasan karena dalam kolbun, supaya kolbunnya selamat, hidup dalam hatinya. Dalam aktivitas apapun selalu ingat Allah. Walaupun berbicara kita di pasar, di kantor, di kebun, di pesawat, dimanapun kita berada, komunikasi jalan dengan sesama manusia, tapi hati kita menyendiri bersama Dat yang Maha Menyendiri. Faridhu billahil farid. Itulah dikir jahar, dikir hofi. La ilaha illallah. Maka abadi. Usia kita diabadikan dalam ridho Allah. Umur 70, umur 60 kita ingin surga. Nikmat telinga saja berapa miliar ini kalau mau dijual, nggak mungkin Bapak mau menjual, betul? Nikmat mata saja berapa miliar, bahkan triliunan pun tidak mungkin Bapak bisa buat. Lalu Bapak mempersiapkan ingin dijual, tidak mungkin. Secara logisnya umumnya manusia tidak mungkin. Tapi kita tidak dipinta bayaran oleh Allah, tidak dipinta kita untuk membayarnya. Tapi ingatlah pada aku, padkur, ingatlah aku, adkurku, niscaya aku ingat kamu. Nah, ini jangan kita lengah-lengah, yaitu harus ingat kepada Allah. Dihidupkan di hati, selalu ingat. Dimanapun kita berada, selalu ingat. Itulah dikir hofi. Dikir jahar tanda keislaman, dikir hofi mengokohkan keimanan, yang akan mengokohkan lagi ekspresi perilaku kita, gerak dan diam kita, berkumpul kita dalam mengisi keimanan, karena di dalamnya sudah hidup, dihidupkan oleh hofi dan dilisankan dengan syariat agama Allah, yaitu kita berkedudukan membaca Quran, sholawat, apapun yang kita baca tetap berlandasan kepada kalimah la ilaha, maka akan muncul ihsan, yaitu baik perilaku kita, kehidupan kita, segala-galanya. Itulah yang akan abadi. Kalau kita ingin masuk surga hanya dengan sholat saja, itu sholat umul ibadah ya, induknya ibadah dalam ibadah doa. Coba kita, Bapak usia 60 tahun, sholat mau kita yang wajib saja ya dulu. Sholat wajib kita yang baik aja, tata tertibnya bagus, 5 menit paling juga, betul Pak? Coba 5 menit, kali 5 kali sholat. Satu hari satu malam berarti 25 menit ya. 25 menit terus kalikan kepada umur setahun, kalikan kepada umur 20 tahun, kalikan sampai 60 tahun, paling masuk kalkulatornya setahun setengah lah. Jadi dari umur 60 tahun. Coba kita tengok waktu yang lain, 25 menit dalam waktu satu hari satu malam. Itu pun yang melakukannya benar-benar melakukan. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar makan berapa menit tadi barusan. Kadang-kadang bisa 30 menit, betul. Bisa 20 menit. So, jumlahkan umur kita 20 tahun, 60 tahun. Terus melihat TV, apalagi sekarang melihat HP yang selalu teringat dimanapun, selalu dibawa kemanapun. Berapa kali kita nonton bola, berapa kali kita catur, berapa kali kita gaplek, berapa kali kita mancing, berapa kali, terus jumlahkan. Jadi kalau diseimbangkan itu pun juga sudah tidak seimbang. Jadi banyak kita yang semena-mena. Nah, itu berarti banyak di luar sholat dibanding sholat. Antara duhur dan asar, sholat duhur 5 menit. Dari duhur sampai asar berapa jam? Sholat asar 5 menit. Dari asar ke maghrib berapa jam? Sholat maghrib 5 menit. Dari maghrib ke isya berapa jam? Dipakai apa kita? Sedangkan hidup kita, tugas hidup kita apa? Ibadah. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan supaya ibadah. Oh, kalau begitu Pak jangan berarti kita harus ibadah terus. Iya, memang tugas hidup kita ibadah. Oh, kalau begitu bagaimana kita usaha? Bagaimana anak? Bagaimana istri? Bagaimana sekolah? Bagaimana kita di kantor? Bagaimana? Oh, bukan ke sana maksudnya. Silahkan Bapak ke kantor, silahkan Bapak ke kebun, silahkan Bapak
ke pasar, silahkan Bapak sesuai profesi masing-masing, aktivitas jalan terus. Tapi hati, tapi tugas hidup kita tetap ibadah. Harus dengan apa? Nah, ikut aja ke Kanjeng Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yadkurullaha fi kulli ahyan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah dalam segala keadaan. Di waktu suka, di waktu duka, dimanapun, di pasar, karena beliau juga pernah dagang. Dimanapun, bersama istri, di luar istri, semuanya jadi ibadah. Dengan apa? Mengingat Allah. Mengingat Allahnya dengan apa? Kalau hanya diucapkan terus kan ini capek misalnya. Bagaimana? Dan orang lain pun juga mungkin ini menganggap orang sehat apa enggak sehat ini. Kok di pasar subhanallah, subhanallah diucapin. Nah, mau diucapin juga salah juga. Tapi efektifnya yang bagaimana? Kumpulkan semua makna kemahabenaran Allah, maka hidupkan di hati, itu namanya dzikir. Bisa kan di pasar ingat betul? Bisa kan di kebun? Bisa kan kita lagi repot kerja? Bisa? Bisa. Tidak terhalang oleh ruang dan waktu kan itu mah. Betul. Pertama hanya ingat doang. Kesana akan muncul rindu, sauqan, rindu. Kesana lagi wujdanan, menemui kerinduan rasa itu. Karena hidup dalam hati. Wa sauqan, wujdanan, wa wujdanan, dan menemui Bapak kerinduan kepada Allah. Itu dzikir sudah merilai. Maka dalam hati. Jadi tugas hidup sudah diimplementasikan oleh Bapak. Sempurna dan tidak sempurnanya Allah yang Maha tahu. Jatuh bangun biasa dalam proses. Yang penting kita tidak hanya menghayal, tapi berbuat. Berbuat sekecil apapun, berbuat sesuatu dengan sekecil apapun, tapi benar tujuannya, benar caranya, insya Allah tetap Bapak akan memenangkan kesuksesan abadi dunia dan akhirat. Amin. Bihaqi la ilaha illallah. Dalam hati berbicara dengan Allah yang kuasa, tapi badan mah biasa berkumpul bersama-sama. Ke pasar juga biasa, ke kantor toh bisa juga, ke kebun sudah biasa, dimanapun berada kami biasa. Tapi hati tidak lupa kepada Sang Pemberinya, yaitu Dat yang Maha Sempurna, Allah Azza wa Jalla. Kami ini titipan dan kekuasaannya, la ilaha illallah. Terus hidup jadi seimbang. Nah, inilah dengan metode dzikir yang melalui metode Thariqah Qadiriyah wal Naqsabandiyah, insya Allah dohirnya terimplementasikan, batinnya terimplementasikan. Itu Thariqah. Yang kedua, Thariqah ada silsilah. Nah, sanad ya. Kalau ilmu hadis sanad namanya. Karena al-isnadu minad din. Sanad itu, silsilah itu adalah bagian dari agama. Kenapa kok mau belajar dzikir pakai harus sanad segala? Itu tanda ta'adub, tata kerama. Tidak menyombongkan diri. Sehebat apapun ketakwaan Bapak, sehebat apapun keikhlasan Bapak, tetap merendah di hadapan Rabb-Nya. Dengan mengikuti yang dicintai Allahnya. Karena memang dia adalah pesuruh Allah, Rasulullah. Terus para sahabat, terus tabi'in, terus tabi'ut tabi'in, para ulama billah, para wali Allah, para asbiya wa zakirin, hamba-hamba yang dibersihkan Allah. Itu. Kita mengikuti sesuai perintah Allah, maka imtisal li amrillah. Kita berzikir dengan cara mengikuti perintah Allah, ta'adub tata krama. Dengan ta'adub tata krama akan ternetralisir bahwa kita manusia yang harus berhubungan secara vertikal kepada Allah, horizontal kepada manusia. Maka kita akan terimplementasikan dengan tata krama etika yang baik. Kok kenapa harus pakai sanad, pakai silsilah, pakai istilah ditalqin dan sebagainya? Nah, itu biasa, kritis boleh sih, tapi jangan terlalu. Semua manusia biasanya memiliki guru, diakui ataupun tidak diakui. Kecuali apa yang tidak berguru. Hanya satu makhluk Allah yang tidak membutuhkan guru, tidak membutuhkan pembimbing. Siapa? Iblis.
Betul. Karena dia merasa aku yang paling hebat, aku yang paling kuat, aku yang paling sempurna. Itulah kenapa kita harus mencium Hajar Aswad di waktu haji. Ya udah, imtisal, diambillah. Karena kita mengikuti perintah Allah. Siapa yang awalnya mencium Hajar Aswad? Ya Rasulullah. Kita mengikuti orang yang dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat, dan orang yang telah dikasihi Allah. Jadi kita mengecup Hajar Aswad itu menyembah Hajar Aswad? Bukan. Kita mengecup Hajar Aswad adalah beribadah pada Allah, mohon ridho Allah, rahmat Allah, mengikuti mutaba'ah pada Rasulullah. Kenapa kau dikecup? Karena Rasulullah mengecup. Kenapa dikecup? Menyembah bukan? Bukan. Apa maksudmu? Takdiman wa takriman ala qadrihi. Paham? Memuliakan dan mengagungkan kepada qadar yang Allah tetapkan. Kenapa kita mengelilingi Ka'bah? Karena perintah Allah. Fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Dari Indonesia, dari India, dari Malaysia, dari manapun menghadap ke Ka'bah. Karena memang Allah memerintah. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, kamu tetap menghadap, mengingat Allah. Bahwa yang kamu tatap semuanya, mau gunung, matahari, bintang, semuanya itu adalah ciptaan Allah. Maka tatkala kamu mengingat Allah, mengingat bulan, mengingat matahari, mengingat apapun yang kamu lihat, kemanapun kamu melihat, tidak bisa kamu menghindari dan tidak kamu bisa lupa pada Allah. Itu hakikat dalam kolbu. Kalau dalam menghadapkan dohir, ya kita menghadap ke sebelah barat ya, dari Indonesia ya, untuk membuktikan menghadap bentuk badan tubuh kita menghadap kepada Ka'bah, yaitu fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Hadapkanlah wajahnya ke posisi Masjidil Haram. Di sana ada Baitullah. Baitullah itu apa? Rumah Allah. Bahasanya bait, rumah Allah. Jadi rumah yang untuk mempersatukan umat menuju Allah. Bukan rumah Allah seperti kita memiliki rumah begini, bukan. Itu makna majaz kalau istilah dalam dimensi agama. Ucapan lisannya saja. Kalau hakikatnya Allah tidak butuh tempat. Jangankan Baitullah, bumi seisinya pun Allah tidak butuh. Langit pun tidak butuh, aras pun tidak butuh, raka surga pun tidak butuh Allah. Karena Allah, innallaha ghaniyun 'anil alamin. Karena sesungguhnya Allah itu ghaniyun, maha kaya, tidak butuh kepada selain Allah. Sedangkan Allah hanya berdiri sendiri, tidak membutuhkan sesuatu. Maka oleh karena itu kita menghadap kepada Ka'bah, hakikatnya badan sakujur menghadap kepada Ka'bah, yaitu bentuk badan biologis ini. Tapi ruh kita hanya menghadap kepada pemilik Ka'bah, Rabbnya Ka'bah, Rabbnya Nabi Ibrahim, Rabbnya Nabiullah Muhammad SAW, Rabbnya malaikat, Rabbnya jin, Rabbnya seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Siapa? Allah. La ilaha illallah. Masuk ke sana. Jadi udah kekikis semuanya, masuk ke ruh, ke tauhidan. Itulah silsilah dari Rasulullah, la ilaha. Terus para sahabat dikasih oleh Rasulullah jamaatan wa furodan, secara berjamaah, secara sendiri-sendiri. Rasulullah menalkinkan juga kepada para sahabat, yulakinu hadhil kalimah at-thayyibah li sahabati. Rasulullah SAW mentalkinkan kepada para sahabat yang secara berjamaah, secara sendiri-sendiri. Maksudnya apa? Litasfiyati qulubihim, untuk menyucikan jiwa-jiwa mereka, untuk menyucikan hatinya, kolbunnya mereka. Karena betapa berat nafsu yang selalu datang syaitan dari arah depan, belakang, kanan, kiri, masuk bersama darah yang tidak tahu. Tahu-tahu pengaruhnya begitu dahsyat, luar biasa. Maka ditalkinkanlah kepada para sahabat. Setelah litasfiyati qulubihim, maksudnya kesananya apa? Litazkiyati nufusihim, supaya lebih suci, bersih, bening, lebih bening, mengkristal apa? Jiwa-jiwa mereka. Setelah bersih, bening, lalu apa? Para sahabat ditalkin,
para tabi'in semuanya, termasuk kita semua. Maksudnya apa? Wa isolihim ila hadratil ilahiyah. Supaya dengan dikir ini sholat kita, ibadah haji kita, umroh kita, amar ma'ruf nahil munkar kita, sedekah jariah kita, apapun yang kita kerjakan, apapun dalam keadaan posisi diam kita dan gerak kita, wa isolihim ila hadratil ilahiyah, tersampaikan, terhantarkan kepada hadirat ilahiyah. Bapak Muhib adalah hamba Allah yang mengakui keesaan Allah dan mencintai Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mengakui keesaan Allah dan menghantarkan nilai-nilai kehambaan dengan keikhlasan. Tandanya apa? Ya udah tadi yang dibaca oleh Bapak. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'wat. Da'wat boleh, da'wat boleh. Allahumma ya arhamar rahimin. Terus Bapak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Terus Bapak ngucapin apa? Hasbunallah wa ni'mal. Itu keibrahiman, Pak. Lalu Bapak mengucapkan ni'mal maula wa ni'man. Lalu Bapak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus semakin merelung kepada jiwa kita, semakin meresap pada jiwa kita. Akhirnya tidak terasa air mata penyesalan, pengakuan bahwa kita banyak berlumuran dosa di hadapan Rabb kita. Mana kita ini? Sebenarnya segala-galanya dari kasih sayangnya. Lalu hidup hatinya semakin bening, semakin bening. Terasa cinta. Mau makan apel, mau makan jeruk, mau makan apapun juga, ini terasa hikmahnya yang Allah ciptakan ini. Tidak semata-mata hanya untuk dimakan, tapi mengandung hikmah. Setelah dimakan disertai hati mengingat Allah, betapa agungnya Allah. Ada nikmat yang tak terhingga, yaitu nikmat kemesraan jiwa, mahabbah ma'rifat kepada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza, tidak Engkau ciptakan ini apel, ini jeruk, ini pepaya, ini durian, ini semangka, semua. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Subhanaka, maha suci Engkau. Tidak satu pun yang ikut campur untuk menentukan manisnya semangka. Tidak ada satu pun yang ikut campur untuk menentukan manisnya durian. Dalam satu tanah tapi macam-macam warnanya dan beraneka ragam rasanya. Rasa durian begini, rasa ketimun ini, rasa semangka begini, betul Pak? Kenapa bisa Bapak membedakan padahal Bapak hanya satu orang? Tapi kenal Bapak rasa timun, rasa durian, rasa semangka, rasa mangga. Karena ada yang merasakannya. Di lidah yang berupa hisia, lidah ini bisa membedakan mana semangka, mana duku, mana durian. Siapa yang bisa memodifikasi atau menciptakan rasa itu? Sehingga kenal Bapak sudah tajam. Ini durian, ini duku, ini apa? Belum dalam daging ayam, belum dalam daging kambing, sapi dan sebagainya, belum di lautan dan sebagainya. Itu semuanya Allah ciptakan. Hikmahnya apa? Supaya marifat Bapak pada Allah, supaya Bapak mengenal Allah. Sadarkah itu semua Bapak tidak bisa menciptakan? Siapa yang bisa menciptakan satu ketimun aja di sini? Bisa enggak Pak? Enggak ya? Bisa menciptakan Bapak membentuk, menciptakan durian? Tidak. Ini tidak, ini tidak. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azab. Lalu apa alam pikiran kita dengan filsafatnya, dengan ilmu akademisi filsafat, dengan ilmu geografi, biologi, patologi, semua dikerahkan, mampukan kita untuk membikinnya? Tidak. Kenapa bisa begitu? Iya, ya udah menyerah aja. Kita hamba, tidak bisa apa-apa.
Jadi yang kita rasakan, yang kita miliki ini sudah disediakan potensinya oleh Allah. HP pun dari mana? Ya dari alam semesta ini. Besi pun dari mana? Yang kita tunggangi mobil dan sebagainya. Allah ciptakan pasir besi. Lalu Allah ciptakan. Lalu Allah ciptakan otak manusia. Bukan milikmu, wahai manusia pintar. Siapapun. Kamu mengaku milikmu kepintaran, bisa membuat mobil, bisa membuat HP, bisa membuat radio, bisa membuat segala. Tapi kamu sadar bahwa kamu suatu waktu ada tidur, ada terjaga, ada bangun. Tidurnya kamu, kenapa kamu bisa tidur? Kenapa bisa terjaga? Kalau sudah ngantuk berat, kamu tidur. Kenapa ada mimpi? Bisakah kamu membuat mimpi? Mimpi itu kadang-kadang terjadi apa yang dibayangkan tadi, kadang-kadang terjadi yang tidak pernah terbayangkan. Itu semuanya adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kemahabenaran Allah. Maka tatkala orang yang menyerah, mentauhidkan Allah, sudah la ilaha. Maka tatkala dzikir diucapkan dengan penuh perasaan, itu semuanya itu sudah tergolong ahlul ma'rifat. Amin, mudah-mudahan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mari sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Amalkan terus. Allah menciptakan dunia dan akhirat. Dunia tempat bercocok tanam, akhirat tempat menuai. Maka malam yajro fi hadihi, barang siapa yang tidak menanam di dunia ini, lam yahsud fil akhirati, tidak akan menuai di akhirat. Jadi dzikir itu kewajibannya sekarang apa nanti? Sekarang. Karena hidup kita ditaklif hukum syara'nya pun juga sekarang. Dikasih beban untuk ibadah itu sekarang. Maka tugas hidup kita adalah ibadah. Tapi harus punya ilmu, yaitu teman hidup. Nah, judulnya yang kedua adalah teman hidup, yaitu ilmu. Allah berfirman, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Mengangkat kepada orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi judulnya Allah mengangkat derajat kepada orang-orang yang beriman dan berilmu. Mudah-mudahan ilmu kita terangkat. Amin. Diberkahkan oleh Allah, diabadikan oleh Allah. Amin. Itulah penyerahan diri kepada Allah yang bisa dicapai dengan ratusan tahun dengan ilmu yang lain, tapi dengan tasawuf, tauhid, thariqah bisa salah satu saat. Apa? Karena kita ingin sampai kepada Allah, itu bisa miliaran tahun pun tidak sampai. Kalau menggunakan power diri kita, to grid, to demonstratif, bahwa kita ini hebat, bahwa kita ini kaya raya, bahwa kita ini pintar, mengaku di hadapan Allah, tidak akan sampai. Tetap saja metoton, kata orang Sunam, di alamul, sehebat apapun kecanggihan, karena semuanya adalah milik Allah. Maka tatkala bapak pintar ataupun bodoh, kaya ataupun miskin, datang pada Allah dengan ikhlas, dengan memohon ridhonya, memohon ampunannya, maka detik itu pun juga bapak sudah menuju Allah. Azzaluhum fil ardi wa arwahu tahtal arsy. Jasadnya di Tangerang, di Balaraja Barat, tapi ruh bapak sudah di sisi Allah. Dengan apa? Dengan dzikrullahi akbar. Karena dzikrullahi akbar kapasitas tak terhingga. Bukan kapasitas edel-edel. Bukan kita yang menyampaikannya, bukan. Allah sendiri. Karena bapak ingat Allah, ya Allah yang maha pemilik. Maka bapak angkat oleh Allah.
punya dosa bapak diampuni, benar bapak bertakwa, benar bapak berzikirnya dirahmati, semuanya adalah milik Allah. Maka saat itu pun juga bersemayam bapak di sisi hadirat Allah dalam arti ridho dan rahmatnya. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa, dia itu Allah, ma'akum beserta bapak dimanapun. Dimanapun bapak berada beserta Allah. Bukan Allah seperti benda cari benda padat, bukan. Dalam arti makna suci tauhid. Jadi supaya kita mengejar apa yang difirmankan oleh Allah, wa huwa, dan dia Allah ma'akum beserta kamu aina ma kuntum, dimanapun kamu berada. Bagaimana implementasinya? Maka sibghatallah, celuplah, setempellah ruh bapak, kolbun bapak. Sibghatallah, celupan Allah itu apa? Dzikrul khafi. Celupkan, setempelkan. Wa man ahsanu minallahi sibghatan. Apakah ada lagi setempel yang lebih baik dari itu? Tidak ada. Itu tantangan dari Allah. Wa nahnu lahu abidun. Kalau bapak sudah merasakan itu setempel, kalau istilah dimensi torikoh naksabandiyahnya yang ditetapkan di kolbun bapak, maka bapak mesti dimanapun berada, bapak akan mengungkapkan ruh dan jiwanya merasakan diri itu hamba. Wa nahnu lahu, kami semua lahu kepadamu ya Allah. Kami semua kepadamu. Kami menuju dalam dagang kami, dalam usaha kami, dalam gerak dan diam kami. Abidun, beribadah. Maka bapak di mobil, di kantor, di kebun, dimanapun dihukumi oleh Allah, berarti bapak sedang ibadah. Mudah-mudahan, amin. Sedang berbakti. La ilaha illallah. Yang diucapkan, yang diingatkan. Ini yang diingatkan kualitasnya ruhani, kualitasnya rabbani, kualitasnya nurani, kualitasnya naon, kesananya lagi akan sultani, kemana lagi sebagai akan kudsi. Ruh bapak akan suci bening, selalu meluncur kepadanya, tidak mau dia kepada yang lain. Ruhnya kalau sudah hidup dengan itu, dzikrullahi akbar itu bisa didengarkan oleh kita? Tidak bisa. Hanya bapak sendiri dengan Allah. Malaikat pun tidak diberi izin untuk mengetahui apa yang di kolbun bapak. Karena tatkala sudah hidup itu, hidup terus. Oh, diucapin begini, bisa diucapin, anak-anak juga bisa kalau mengucapkan secara dohir. Tapi mengimplementasikan dengan ruh itu, waduh, luar biasa. Maka kenapa harus sampai kepada ruh itu? Supaya bapak kembali kepada asal. Ar-ruju ila watodil asli, supaya kembali ke kampung asal. Kata kampung itu bukan berarti Allah punya kampung, dalam arti punya bukan Allah butuh kampung, bukan. Watodil asli, kembali ke asal. Karena kita darinya akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, masuk di kolom. Dan Allah di sana menciptakan surga dan neraka. Surga lambang kasih sayang Allah, neraka lambang azabnya Allah. Luas dalamnya neraka kalau yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, dalamnya itu kalau bapak melemparkan batu, kerikil ataupun batu sebesar mobil, lalu dilemparkan ke bawah, itu baru akan sampai ke bawah 70 tahun. Betapa dalamnya. Bahkan ada lagi satu kaul sampai 70.000 tahun. Ya Allah, tak terhingga segala-galanya. Dahsyatnya ada. Allah menciptakan lagi surga yang sangat dahsyat, indah. Sehingga Allah memberikan dalam hadis qudsi, mala ainun ra'at wala udun sami'at wala khatara qalbi basar ala qalbi basar. Nah, di sana luar biasa. Luar biasa dahsyat agung yang tidak pernah terlihat. Mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat keindahan. Keindahan gedungnya, keindahan warna-warninya. Mala ainun wala udun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Nyanyian-nyanyian di dunia ini yang hebat, apapun yang dibaca tidak pernah. Betapa indah nyanyian sholawat, betapa indah qasidah, betapa indah
berbagai macam pop, dangdut dan sebagainya, betapa indah bahasa-bahasa, lantunan-lantunan dari berbagai negeri masuk ke telinga ini, tapi yang ini malah ainun wala udun sami'at, tidak pernah terdengar. Sangat dahsyatnya. Wala khotor qalbi basar, dan tidak pernah terbersit dalam hati. Minuman, makanannya apa itu, udah itu simpan, implementasikan, karena logika manusia terus berjalan. Bapak Ibu, sudah pernahkah sebelum belajar zikir merasakan detak jantung ingat Allah dan tidak ingat Allah? Bapak sudah pernah merasakan di waktu sembahyang tatkala ingat Allah yang sebenar-benarnya nikmatnya? Tapi Bapak coba pernah merasakan dari kemarin? Belum kan? Betul. Sudah pernah mendengar. Sedangkan yang ada di hati, wala sautin wala harfin, tidak ada ucapan, tidak ada huruf. Ya Allah. Tapi Bapak selalu mengungkap itu. Wala udun sami'ah, tidak pernah mendengar, tidak pernah terlihat, tapi ada dalam rasa Bapak. Dan wala khotor qalbi basar, ala qalbi basar, tidak pernah terbesit dari kemarin. Hidup terus karena itu adalah singgasananya. Hidup terus. Nah, ini akan diabadikan oleh Allah. Namanya apa itu? Surga ma'arif, surga ma'rifat. Waliman khofa maqama rabbih jannatan. Bagi orang-orang yang merasa takut dengan kemahagungan Allah, dengan kemahahebatan Allah, karena betapa besar kuasanya, betapa sempurna, dan betapa besar azabnya pun juga sangat berat. Betapa besar ampunannya lagi, semuanya tak terukur, tak terhingga. Maka Bapak menyerah dengan la ilaha illallah. Maka bitauli, yang memiliki karunia, la ilaha, tidak ada lagi Tuhan illa huwa, kecuali Dia. Kalau disambut oleh Bapak, la ilaha illallah, ilaihil masir, kembali kepadanya. Maka jasad akan kembali ke bumi, karena sesuai penciptaan bapak-bapak, ibu-ibu asalnya dari tanah, betul. Minha khalaqnakum, dari tanah Bapak diciptakan oleh Allah. Wa fiha nu'idukum, dan akan dikembalikan lagi Bapak ke tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan akan dibangkitkan lagi yang kedua kali dari tanah Bapak, akan disambungkan lagi dengan ruh yang casingnya tergantung amal waktu di dunia. Ruhnya akan diikuti. Kalau ruhnya semakin indah mengikat Allah, maka jasadnya akan semakin menghilang. Termasuk ibu-ibu yang ada di dunia ini, ibu-ibu yang ada di majlis ini, yang ada di rumah ini. Karena ibu-ibu sedang mentauhidkan Allah, mengikhlaskan kepada Allah, menyandar kepada Allah, sedang merindukan kepada Allah. La ilaha. Jangan kecil hati. Walaupun ibu mungkin ada yang 60 tahun, ada yang 70, insya Allah di surga nanti semuanya sama, ukuran 33 tahunan. Dan casing-casing ibu, jangan kecil hati. Di surga ada widadari-widadari cantik, yang kecantikan widadari satu pun kalau telunjuknya diturunkan ke bumi, mesti bulan pun meredup. Karena kalau bahasa manusianya, kalah haibahnya, wibawanya dan sebagainya. Itulah keindahan-keindahan, dan tidak akan pernah berkeliaran dengan mata-matanya, dengan segala macamnya. Tapi datang ibu-ibu zakirat, orang-orang yang selalu mengingat Allah, maka widadari-widadari surga itu bersimpuh menghormati wanita-wanita dunia yang banyak mengingat Allah dan siap menghodami ibu-ibu. Bukan hanya suami ibu, tapi akan menghodami ibu-ibu. Itulah kasih sayang Allah kepada manusia. Jadi widadari-widadari itu kecantikannya, apakah cantik widadari, apakah cantik widadari yang datang dari dunia? Kalau menurut kitab-kitab yang disabdakan oleh para ahlullah, ahlul ilmi, yaitu widadari yang tercantik di surga itu adalah wanita-wanita dunia yang selalu menghadap kepada Allah. Nah, itulah keabadi di sana. Jadi
Itulah kehidupan di dunia, susah ya bunga, ada suka ada duka, tenang. Karena enak di sana itu abadi. Ya Allah, mudah-mudahan pertama Allah mengampuni kita, amin. Yang kedua Allah mudah-mudahan menetapkan kita, mengistiqomahkan kita, dan yang ketiga bahwa kita ini akan kembali. Asal dari tanah kembali kepada tanah, ruh harus kembali kemana? Kalau ruh ya harus kembali kepada pemilik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Keluar wahai orang Balaraja, orang Tasikmalaya, kembali kamu. Kemana? Ya Rob, kemana aku kembali? Ila rabbiki, kepada Tuhanmu, ruhmu. Jangan kembali ke sawah, jangan kembali ke mobil, jangan kembali ke rumahmu, jangan kembali kepada semua selain Allah. Ruhmu harus kembali ke sana. Semuanya telah siap menjemputmu. Siapa yang menjemputmu? Utusanku, firman Allah, malaikat-malaikatku. Akan kemanakan kami? Paduli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku. Siapa hamba-hambaku? Anbiya wal mursalin, suhada wal mujahidin, ulama ul amilin, asfiya wal zakirin, auliya wal solihin, bersama mereka kekal abadi. Ya Allah, mudah-mudahan dihadiahikan Nabi, para anbiya wal mursalin, suhada wal mujahidin. Berarti Bapak sedang menentukan pisah untuk di kampung abadi. Amin. Ingin bersama mereka. Amin. Bapak sudah menghadiahkan, memohon pada Allah dengan karunia Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan kecintaan Bapak kepada mereka sesuai Allah firmankan, wa kunu ma'as-shodiqin. Haruslah kamu semua berada dalam keadaan bersama-sama dengan orang yang benar. Firman Allah itu. Bapak ila hadrati itu merindukan itu. Lalu sabda Rasulullah, yursalul mar'u ma'aman ahabba. Dikumpulkan semua manusia beserta yang dicintainya. Mudah-mudahan kecintaan kita semua, walaupun jauh dari kesempurnaan, diterima oleh Rasulullah. Amin. Hakikatnya oleh Allah. Allah karena penyekenario semua keadaan. Kita mencintai manaqib Sultan Aulia. Beliau kekasih Allah yang menjadi rajanya para aulia Allah. Mudah-mudahan kita diaku muridnya. Amin. Kita menyebut nama Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, yang langsung memberikan kepada kita apa yang diberikan Syekh Sultan, apa yang diberikan para ulama ubillah dari dulu. Abi Yazid Al-Bustami, Syekh Ja'far Shadiq, Imam Bakir, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain As-Sahid, Sayyidina Ali karamallahu wajha, dari Rasulullah sallallahu alaihi. Alhamdulillah sekarang sudah libasut takwa, pakaian takwa untuk bapak, untuk ibu. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Itu maka luar biasa. Insya Allah. Paduli fi ibadi, masuklah bersama hambaku. Kemana ya Allah? Kalau kita bertanya, wadhuli jannati, masuk ke surgaku. Mudah-mudahan rumah harus ke sana. Yaitu sasaran anda bagaimana? Ya ingat Allah terus. Napas keluar ke dalam, ingat kepadanya. Berarti kita telah sedang kembali. Jangan nanti waktu sekarat aja pulang. Kenapa? Tidak menabung, tidak berinvestasi, kok langsung ingin memanen. Sekarat ingin kepada Allah, tapi sehat, lagi sehat tidak ingat Allah. Lagi sakit tidak ingat Allah. Waktu Allah izinkan usia bapak sekian puluh tahun, bapak lupa pada Allah. Apalagi kalau benci kepada orang yang berzikir kepada Allah. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan alamatu hubbillah, hubbu dzikrillah. Ciri cinta orang yang mencintai Allah, cinta kepada zikir pada Allah, mencintai zikrullah. Itu sudah termasuk cinta. Wa alamatu budillah. Ciri orang yang benci pada Allah apa? Budu zikrillah, benci kepada orang yang sedang berzikir. Suka ada orang yang benci pada zikir. Ya mungkin ada saja, mudah-mudahan Allah tidak jadikan kita benci. Amin. Ya Allah, karena kita rugi. Kalau benci sengsara dunia akhirat, walaupun segala hebat pun tidak abadi. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dhanka. Barang siapa yang menghindari ingat kepadaku, yang membenci zikir kepadaku, maka fa innalahu ma'isatan dhanka. Maka sesungguhnya lahu bagi mereka yang membenci, bagi mereka yang mengingkari zikir padaku, ma'isatan,
Fa innalahu, maka sesungguhnya lahu kepada mereka ma'isatan, usahanya dunia ataupun akhirat. Kasab dohir, kasab batin. Ma'isatan donka, apa donka? Ya, apa rupak pudat kata orang Sunda. Sesak, sulit, serba salah, jatuh bangun, serba salah terus, resah, gundah, kecewa, bimbang, terus gejolak, dikasih sehat, dikasih dunia, dikasih itu ini tidak membahagiakan, yang ada memunculkan serakah, haus, doli, takabur dan sebagainya. Karena apa? Tidak ada yang menetralisirnya minimalnya, dan tidak ada yang mengarahkannya. Siapa yang menetralisir dan mengarahkannya itu? Zikrullah akbar. Maka zikrullah sifaul qulub. Ingat Allah itu obatnya hati. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita ini, dan Allah mudah-mudahan menjadikan kita dengan keadaan ridho dan kasih sayang, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita Allah mengampuni segala dosa kita. Kita yang jauh dari kesempurnaan, yang ada adalah banyak kita mengimplementasikan, membuktikan kemaksiatan, dan waktu kita datang pun juga dengan penuh noda dan dosa, berlumuran dengan noda dan dosa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua. Dan ya Allah, apabila kami dalam ketentuan ajal kami sudah Kau tentukan, hari, minggu, tahun, dan kami tidak tahu, ya Allah, dan kami belajar seperti ini. Semoga Allah tetapkan kami meraih kasih sayang-Mu, fadl-Mu, yaitu husnul khotimah. Kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, dan mudah-mudahan Sohibul Hajat selalu diberkahkan usianya, ibadahnya, usahanya, kasab segala-galanya, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan kita mohon ya pada Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan ini karena Allah, betul, berpisah pun karena Allah, dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali nanti, disatukan kembali nanti di Yaumal Jajah. Di mana? Mudah-mudahan kita bertemu sama-sama di surga Allah. Amin. Dengan fadl dan rahmat Allah. La ilaha illallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bani Hasim. Berpikir jalan tapi sudah menyerahlah. La ilaha illallah. Rambut